Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Milaika Pradesti, NIM 206151013 dari kelas TBI 2A. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang novel Maksavelar karya Multatuli. Siapakah kira-kira Multatuli itu? Multatuli atau yang memiliki nama lengkap Edward de Werdekker merupakan seseorang berkebangsaan Belanda. Ia lahir di Amsterdam pada tanggal 2 Maret 1820. Ia merupakan seorang penulis yang dulunya pernah bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai seorang penulis, ia sangat tajam dalam menuliskan ide-ide dan pemikirannya. Selain itu, ia juga dikenal memiliki kritik yang ditujukan kepada pemerintahan Belanda atas kekejaman dan kolonialisme yang dilakukan. Karyanya yang berjudul Maksavelar sangat fenomenal dan tercatat dalam sejarah hingga kini. Buku karangannya tersebut dianggap menjadi salah satu bagian dari upaya protes terhadap kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda dan Bupati Lebak pada masa itu. Kisah Maksavelar dimulai dari seorang maklar kopi di kota Amsterdam, Belanda yang bernama B. Droogstoppel. Tuan Droogstoppel merupakan pebisnis kopi yang sukses, hidup berkelimpahan harta, dan memiliki keluarga baik-baik serta taat kepada Tuhan. Dalam menjalankan bisnisnya, ia selalu mengedepankan kebenaran, kejujuran, dan tentu saja untung dan rugi. Jika ada sesuatu yang berada di luar penalarannya, maka Droogstoppel tidak segan-segan untuk mempertanyakan dan mencari kebenarannya. Pada suatu ketika, Tuan Droogstoppel menemui seseorang yang berpenampilan kumuh mengenakan syal pada lehernya. Setelah mengingat-ingat, ia mengenalnya sebagai teman masa kecilnya. Namun kini, setelah melihat penampilan sahabatnya yang kita sebut saja Mr. Salman, karena ia menggunakan syal, Droogstoppel menghindarinya karena sahabatnya itu terlihat miskin dan tidak baik untuk berkelangsungan bisnisnya. Perkiraan Droogstoppel benar, karena keesokan harinya ia menemukan tumpukan manuskrip di depan rumahnya. Manuskrip-manuskrip itu kepunyaan Salman dan ia memintanya untuk menerbitkan buku. Pada awalnya Droogstoppel tertarik karena beberapa catatan di dalamnya adalah tentang informasi perdagangan kopi Hindia Belanda seperti kopi Cirebon. Namun ternyata setelah ia meminta kerabatnya untuk menyusun manuskrip-manuskrip menjadi keutuhan cerita, ditemukannya suatu kisah kelam yang terjadi jauh di daratan timur sana. Disinilah kisah yang sebenarnya tentang Maksavelar dimulai. Maksavelar mengisahkan tentang seseorang bernama Sama yang merupakan seorang asisten residen di Hindia Belanda. Pada awalnya, ia merupakan asisten residen di Natal, kemudian dipindahkan menuju Lebak karena permasalahan dengan gubernur jenderal. Menjabat dari sangat muda, Maksavelar mempertahankan idealisme dalam karakternya. Ia tidak tahan dengan penderitaan orang. Seringkali ia menderita karena mengorbankan dirinya, seperti meminjamkan uang kepada seseorang yang terjerat hutang rentenir. Akibatnya, Maksavelar dan istrinya hidup miskin, namun ia tetap mempertahankan prinsip hidupnya. Maksavelar bukanlah seorang yang bodoh. Ia tahu keputusannya sering merugikan diri sendiri. Ketika ia mulai menjabat sebagai asisten residen di Lebak, ia mengumpulkan para bupati dan para demang, kemudian mengucapkan sumpah untuk mempertahankan kebenaran sekuat tenaga. Orang-orang menilai bahwa Maksavelar merupakan buku yang membuka mata tentang kolonialisme di Indonesia. Sebagian besar buku sejarah, termasuk buku-buku yang saya baca dulu, mengatakan bahwa Belanda bertanggung jawab penuh atas kolonialisme di Indonesia. Kenyataannya tidak seperti itu. Ucapan Maksavelar di depan para pemangku jabatan pribumi memberikan kesan bahwa mereka pun ikut andil dalam menindas rakyatnya sendiri. Ucapan ini diperkuat dengan kisah-kisah selanjutnya, seperti kisah bupati harus memperkerjakan ratusan orang di kebun tanpa bayaran untuk membayar upah kepada Belanda, dan ia sendiri mendapat porsi yang cukup besar. Gaya hidup mewah bupati membuatnya harus menyediakan pesta besar ketika Bupati Cianjur datang berkunjung lagi-lagi dengan memperkerjakan orang tanpa upah. Dan Maksavelar pun memahami bahwa hidupnya itu dalam bahaya ketika ia mengetahui bahwa asisten residen sebelumnya ada kemungkinan diracun oleh salah satu demang akibat mempertahankan keadilan. Keunikan lainnya, Maksavelar juga memberikan perumpamaan sebuah lukisan. Seseorang mengintip dari lubang tembok kastil dan melihat di dalamnya ada seseorang wanita yang hendak dihukum gantung. Sang pengintip menyangkal sekuat tenaga fakta yang tersaji di depan matanya.
Perumpamaan ini merupakan kiasan bagi orang Eropa atas Hindia Belanda. Pada buku ini, Eropa diwakilkan dengan Tuan Drogstopel yang menyangkal sekuat tenaga kebenaran yang ditampilkan oleh Mr. Salman dan hubungannya dengan keadilan Tuhan. Buku Max Havelaar ini ditutup dengan asisten residen yang memberikan surat pengunduran diri kepada Gubernur Jenderal karena ia tidak bisa menerima ketidakadilan yang terjadi kepada pribumi. Pertentangan batin Max Havelaar di sini adalah ketidakmampuan dirinya untuk membela halayak, mengaku bahwa diri sendiri hanyalah orang yang tidak berdaya menentang sistem pemerintahan. Sementara itu, kolonialisme tetap berlangsung dan masih akan berjalan kurang lebih 100 tahun lagi. Dan sekarang, saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada pada tahun 1976 dan karya-karyanya. Yang pertama adalah Cak Nun dengan karyanya berjudul Ekspektasi. Yang kedua ada Titis Basino dengan karya Bukan Rumahku, dan Kunto Wijoyo dengan karyanya yang berjudul Khutbah di Atas Bukit. Sekian cerita singkat dari saya tentang buku Max Havelaar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.